Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai siklus penggajian pada sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Arinawati dengan NIM 20624010003. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus penggajian. Gaji merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Bagi perusahaan, gaji merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Sistem akuntansi gaji digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan untuk pimpinan untuk mengambil keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training development karyawan. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat yang bersangkutan dengan karyawan seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, pemberhentian sementara dari kerja, pemindahan atau mutasi, dan lain-lain. Tembusan dokumen dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan pembuat daftar gaji. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung guna mengerjakan pesanan tertentu sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Keempat, daftar gaji. Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi dengan pemotong berupa PPh pasal 21, utang karyawan, dan sebagainya. Kelima, rekap daftar gaji. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Keenam, surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuat daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan. Ketujuh, amplop gaji. Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji. Di halaman muka amplop berisi informasi nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji yang diterima. Yang terakhir, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. Catatan transaksi terkait sistem informasi akuntansi siklus penggajian. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen. Yang ketiga, kartu biaya. Kartu ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen. Keempat, kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diserahkan oleh setiap karyawan. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi PSDM atau HCD bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Dua, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. 3. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Berikut ini flowchart penggajian karyawan. Bagian yang pertama yaitu bagian supervisor. Bagian supervisor membuat form lengkap 1
lalu dikirimkan ke bagian manajer. Supervisor menerima form yang telah disetujui dari manajer. Supervisor juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Kemudian bagian manajer menerima form dari supervisor, lalu membuat form yang telah disetujui rangkap 2. Lembar yang pertama diberikan kepada supervisor dan lembar yang kedua diberikan kepada bagian keuangan. Manajer menerima laporan dari bagian keuangan. Pada bagian keuangan menerima form yang telah disetujui dari bagian manajer. Berdasarkan form tersebut membuat laporan rangkap 3, yaitu laporan yang pertama diberikan kepada manajer, laporan yang kedua diberikan kepada pemimpin, dan laporan yang ketiga disimpan sebagai arsip. Berdasarkan laporan rangkap 3 dan data penggajian membuat laporan penggajian rangkap 3, yaitu laporan yang pertama diberikan kepada pemimpin, yang kedua diberikan kepada supervisor, dan yang ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian pemimpin yaitu menerima laporan dari bagian keuangan dan menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian keuangan menerima form yang telah disetujui dari bagian manajer. Berdasarkan form tersebut membuat laporan rangkap 3. Yang pertama diberikan kepada manajer, yang kedua diberikan kepada pemimpin, dan yang ketiga disimpan sebagai arsip. Berdasarkan laporan lembur rangkap 3 dan data penggajian membuat laporan penggajian rangkap 3, yaitu lembar pertama diberikan kepada pemimpin, lembar kedua diberikan kepada supervisor, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian pemimpin yaitu menerima laporan dari bagian keuangan dan menerima laporan penggajian dari bagian keuangan.